Baik, sebelum kita mulai ceramah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersikap anjali, merangkapkan kedua tangan di depan dada dan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Selamat malam Bapak Ibu serta adik-adik kami sedama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Namo. Sungguh kesempatan serta karma baik yang luar biasa tentunya bagi kita semua, karena pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat ini, di kelenteng ini, untuk bersama-sama melaksanakan puja bakti. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari ini, bahkan 1 minggu yang lalu, cuacanya sedikit tidak menentu. Kadang mendung, kadang hujan, kadang cerah, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, cuacanya sangat luar biasa, sangat mendukung agar kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa terus menebarkan yang namanya kebajikan. Semoga Bapak Ibu serta adik-adik yang hadir pada malam hari ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan penuh berkah. Jadi ada topik yang ingin saya bagikan, sama seperti topik yang Sabtu lalu, yaitu bagaimana cara agar doa yang ingin kita minta itu lebih cepat terkabul. Mungkin bagi Bapak Ibu yang Sabtu lalu sudah hadir tentu sudah tahu. Bagi Bapak Ibu yang dari HESA yang belum hadir Sabtu lalu, saatnya untuk mendengarkan. Dan Bapak Ibu yang kemarin sudah mendengarkan, hari ini menyimak serta memperdalam, karena ada beberapa bagian-bagian yang ingin saya tambahkan tentunya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kita sebagai manusia, kita sebagai umat Buddha itu memiliki beberapa kepercayaan. Bahkan di dunia ini sudah ada 4.000-an agama. Sudah banyak sekali, bahkan sampai ribuan agama yang pernah muncul di dunia ini. Dan yang sampai saat ini yang sudah terdaftar dan diakui oleh PBB itu ada sekitar 80-an agama. Jadi tidak heran kalau sampai detik ini, sampai saat ini masih ada orang yang memuja pohon, atau masih ada yang dinamisme, animisme, dan beberapa kepercayaan lainnya. Dan di dalam agama Buddha itu tidak menolak tentang kepercayaan seperti ini. Asal apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu masih sesuai dengan dharma atau ajaran yang pernah diajarkan oleh guru agung kita. Jadi Bapak Ibu, ada 4 cara, ada 4 trik yang bisa kita terapkan agar doa yang ingin kita minta lebih cepat terkabulkan. Yang pertama itu dari dukungan. Dukungan apa? Dukungan karma baik kita di masa lalu. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini, kalau misalnya
misalnya baik atau yang membahagiakan, berarti karma kita di masa lalu atau apa yang kita buat di masa lalu itu banyak yang baik-baik. Tapi kalau yang kita dapatkan itu adalah penderitaan atau yang membuat kita sedih, bisa jadi dikarenakan karma buruk kita di masa lampau. Dan yang kedua, itu ada karma baik kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini kita bisa lebih banyak melakukan yang namanya karma baik, bisa lebih banyak melakukan yang namanya kebajikan. Artinya kalau kita banyak berbuat baik, maka kita menginvestasikan kebahagiaan kita di masa depan. Tentu Bapak Ibu juga pengen merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu tidak usah sedih, karena apa yang kita perbuat saat ini memang belum tentu bisa berbuah di kehidupan saat ini, tetapi masih mempunyai peluang atau kemungkinan untuk berbuah di kehidupan yang selanjutnya. Karena perjalanan kita itu bukan hanya di kehidupan saat ini, tetapi masih ada tahap-tahap selanjutnya yang kita tidak ketahui. Sebelum lanjut ke nomor 3 dan nomor 4, saya akan membagikan sebuah cerita, yaitu kisah selama berdamayatra di India Nepal. Jadi pada tahun 2022 saya memiliki kesempatan yang luar biasa, yaitu bisa berkunjung atau berdamayatra ke tempat lahirnya guru agung kita, yaitu di kota Nepal dan juga India. Dan pada tahun itu juga sebenarnya tidak mempunyai yang namanya niat sama sekali untuk pergi, dan juga tidak mempunyai plan ataupun target, tetapi tiba-tiba itu muncul hanya karena lihat poster, harganya mungkin cocok juga, walaupun pada saat itu belum punya dana untuk berangkat. Tetapi banyak keajaiban yang muncul sehingga saya bisa mengumpulkan dana untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, kita akan melihat dan semakin bersyukur dengan kehidupan kita saat ini. Apa yang saat ini kita lihat di Tanjung Balai, apa yang saat ini kita lihat di Asahan, itu sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di India Nepal. Kenapa? Pada saat kita sampai di sana, kita sudah akan melihat banyak sekali orang-orang yang meminta-minta. Banyak sekali anak kecil yang sudah meminta. Kalau kita kasihnya satu orang, maka siap-siaplah kita akan dikerumuni sama anak-anak yang lain, yang jumlahnya itu puluhan sampai ratusan. Pokoknya kita sampai di mana itu pasti banyak sekali anak-anak yang sekiranya mungkin lebih kecil dari Cita atau lebih besar dari Cita. Nah, kira-kira umurnya seperti Cita ataupun seperti Meme ataupun Kimberly. Banyak sekali. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada saat kita tiba di sana? Yaitu kita cuma bisa mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga anak-anak ini bisa hidup bahagia. Karena kita tidak mempunyai pilihan lain.
kita tidak bisa berbagi kepada mereka karena rasanya tidak akan cukup untuk mereka. Dan yang perlu kita ketahui, anak-anak itu pasti pengen yang namanya hidup bahagia, pengen hidup seperti kita saat ini, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Bisa jadi itu semuanya diakibatkan oleh karmanya di masa lalu. Sekali lagi, bisa saja apa yang mereka alami saat ini dikarenakan karma buruknya di masa lampau. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia, pengen lebih senang dari sekarang, mari kita bersama-sama menginvestasikan yang namanya karma baik. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah pikiran-pikiran yang baik, dukungan dari pikiran-pikiran kita. Kadang kita sepele sama kekuatan pikiran ini. Ada contoh lagi, Bapak Ibu. Jadi di Wihara Mendut ada seorang Bante yang tinggal di situ, yaitu Bante Sri Panyawaro. Jadi beliau merupakan Bante yang sangat rajin, yang sangat teliti dengan sekitar wihara. Jadi pada saat itu Bante melihat ada gorden yang sedikit rusak atau sedikit sobek. Lalu Bante berpikir, gordennya sepertinya sudah rusak. Mungkin beberapa hari lagi saya akan ke Jogja untuk membeli gorden yang baru. Rupanya sebelum Bante pergi ke Jogja, ada seorang umat yang datang ke wihara untuk berdana. Dan yang paling kaget, rupanya umat ini berdana gorden. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, umat ini berdana gorden. Sangat jarang sekali kita bisa melihat umat yang berdana gorden. Biasanya ya umat itu dana makan, yaitu di pagi dan siang hari, atau dana jubah, ataupun mungkin dana uang, obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi kali ini umat ini berdana gorden. Ini sebuah contoh bahwa sebenarnya kita ini memiliki yang namanya kekuatan pikiran. Kalau kita berpikir yang positif dan juga didukung oleh karma baik yang pernah kita lakukan, maka tidak ada yang tidak mungkin sesuatu itu akan menjadi nyata. Yang perlu kita notice juga, sebenarnya Bante itu tidak boleh membeli ya, tidak boleh membeli. Tetapi Bante itu jika mau membeli sebuah barang itu wajib ditemani oleh satu orang yang kita kenal dengan kapia. Jadi kapia inilah yang akan menemani Bante sekaligus membeli keperluan Bante dan lain sebagainya. Lanjut, yang keempat itu adalah kita dibantu oleh para dewa. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa para dewa ini senang dengan orang-orang, senang dengan Bapak Ibu yang suka berbuat kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu ini suka berbuat kebajikan, maka peluang Bapak Ibu untuk dibantu oleh para dewa itu sangat besar. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu senang berbuat kebaikan, maka peluang kita untuk dibantu oleh para dewa itu sangat besar. Dan ada 4 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahkan yang perlu Bapak Ibu praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama itu ada dana. Dana di sini bisa bentuk dalam
kita memberi. Memberi seperti apa? Dalam bentuk uang boleh jika ada. Kalau misalnya kita tidak ada uang, kita juga bisa memberikan dana. Dana di dalam bentuk nasihat, dalam bentuk petunjuk atau saran-saran yang mungkin bisa kita berikan. Kalau tidak punya uang, jika tidak punya saran atau petunjuk, kita juga bisa dana dalam bentuk tenaga. Misal kita membantu mempersiapkan kelenteng untuk puja bakti, itu juga sudah merupakan bentuk dana dalam bentuk tenaga. Selanjutnya, kalau misalnya kita tidak punya uang, kita tidak punya petunjuk atau saran, juga tidak punya tenaga, tetapi kita punya yang namanya pemikiran atau kita punya yang namanya ilmu. Biasanya ini untuk orang-orang yang sibuk kerja, yang sibuk di kantor, maka jika ia punya wawasan yang luar biasa, maka ia bisa berdana di dalam bentuk dhamma dana. Seperti apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ini juga sudah merupakan bentuk dalam dana. Dan sebenarnya dana yang paling besar, yang karma baiknya luar biasa, itu adalah dhamma dana. Jadi dana di dalam bentuk kita memberikan sharing dharma, kita berusaha untuk menyebarkan dharma agar orang-orang lebih paham sama yang namanya ajaran Buddha atau dharma itu sendiri. Yang pertama, dana yang perlu kita perhatikan. Yang kedua itu adalah sila. Sila itu moralitas. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kita sebagai umat berumah tangga, umat Buddha, kita harus bisa mempraktikkan 5 sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita berusaha untuk tidak membunuh. Yang kedua, kita berusaha untuk tidak mencuri. Yang ketiga, kita berusaha untuk tidak berzina atau tidak berbuat asusila. Yang keempat, kita berusaha untuk tidak berbohong. Dan yang terakhir adalah kita berusaha untuk tidak bermabuk-mabukan. 5 hal ini tentunya kita semua sudah ketahui bersama. Bahkan tadi sebelum kita masuk ke sesi ini, kita juga sudah melafalkan Parita Pancasila. Tentunya 5 sila ini harus bisa kita ingat, harus bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang masih ingat apa yang nomor 3? Ada yang ingat? Tidak ya? Samadhi, benar. Samadhi atau ketenangan. Jadi di sini kalau biasanya kita marah-marah dalam satu hari 5 kali, sekarang coba kita latihan marah-marahnya cuma 2 kali. Sekali lagi ya, kalau yang kita suka marah-marahnya 5 kali, coba pelan-pelan kita kurangi menjadi 2 kali, bahkan menjadi tidak ada perharinya jika bisa. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin anaknya bandel, yang Bapak Ibu suka ngomel-ngomel, perlahan-lahan dikurangi, dinasehatin, jangan dimarahin. Bunyi budak tiap hari marah-marah. Ya, itulah yang harus pelan-pelan kita kurangi agar tidak cepat tua. Biar Aceh juga disukai oleh para dewa. Dan supaya doa yang Aceh pengen lebih cepat terkabulkan. Dan yang terakhir itu adalah panya, kebijaksanaan. Secara tidak langsung Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah memiliki sifat panya, kebijaksanaan. Karena sudah mau hadir bersama-sama di sini, melaksanakan puja bakti, juga mendengarkan ceramah dhamma. Jadi praktik dari panya itu sendiri Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan mendengarkan ceramah dhamma.
hanya dengan belajar agama. Karena ujung-ujung dari kebijaksanaan itu adalah kita untuk mendapatkan pengetahuan atau nyanya dalam bahasa Pali. Setelah kita bijaksana, tentu kita juga akan menambah yang namanya pengetahuan. Sekali lagi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa disukai oleh para dewa. Yang pertama itu ada jana, yang kedua ada sila, yang ketiga ada samadhi, dan yang terakhir, yang keempat ada apa Bapak Ibu? Apa? Panya. Panya ya. Dana, sila, samadhi, panya. Itu 4 cara atau hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa disukai oleh para dewa. Selanjutnya ada sedikit cerita ya, sekaligus contoh juga. Sebenarnya saya itu paling bingung ketika harus bersembahyang di kelenteng. Kalau boleh jujur bingung karena ada nomornya nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya. Untuk kita pai-pai ya bahasanya kan ada kan, kita harus pai-pai sebelah sini dulu, pai-pai sebelah sini dulu, karena konon katanya kalau kita tidak mengikuti nomor-nomor itu, maka peluang untuk doa kita bisa terkabulkan itu gagal katanya. Tapi kalau kita mengikuti nomor-nomor ini dengan urut, dengan tepat dari 1, 2, 3 dan sebagainya, maka doa kita akan lebih cepat terkabul. Ada yang pernah dengar seperti itu? Gak ada ya? Soalnya saya pernah dengar hal demikian. Kalau kita mau doanya lebih cepat terkabul, maka kita harus mengikuti nomor-nomor itu. Tapi kita sebagai umat Buddha, kita tetap harus berpedoman pada karma yang kita lakukan. Selanjutnya dari yang tadi ya, yang bagian sila, ada yang mau saya tegaskan sekaligus mau saya tekankan bahwa sila di sini itu adalah moralitas. Lantas bagaimana dengan yang namanya jimat? Apakah Bapak Ibu ada yang memakai jimat atau membawa jimat? Beberapa mungkin ada ya, beberapa termasuk saya pribadi. Sampai saat ini saya masih mempunyai yang namanya jimat. Padahal kalau boleh jujur, jimat itu diberikan oleh orang tua saya. Walaupun sebenarnya saya tidak percaya dengan adanya jimat itu, tetapi demi biar orang tua saya tidak sakit hati dan lain sebagainya, maka saya tetap membawa jimat itu sampai kapanpun. Sekali lagi, di dalam agama Buddha itu tidak mempersoalkan yang namanya jimat. Bahkan dalam agama Buddha itu ada jimat yang luar biasa yang harus kita ketahui. Apa itu? Namanya 5 sila. Itu merupakan jimat di dalam agama Buddha. Coba kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh buktikan sendiri. Ehipasiko. Datang lihat dan buktikan bagaimana luar biasanya 5 sila itu. Bagaimana luar biasanya jimat di dalam agama Buddha itu. Yang tentunya tidak semua orang tahu kalau sebenarnya jimat dalam agama Buddha itu sebenarnya adalah 5 sila. Itulah sebenarnya jimat yang harus kita pegang setiap saat. Menurut saya jimat itu tidak ada salah. Malah sebenarnya dengan hadirnya jimat itu, maka membuat kita semakin percaya diri, semakin semangat di dalam membuat yang namanya kebajikan. Tidak ada salah selagi hadirnya jimat itu membawa kebahagiaan, membawa semangat bagi kita sebagai umat Buddha untuk terus menebarkan yang namanya kebajikan.
Mungkin pembahasan pada malam hari ini lebih mengarah kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi untuk anak-anak ada cara-cara khusus gimana supaya anak-anak ini lebih memahami apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, bagi anak-anak tentu harus memahami yang namanya hukum sebab akibat. Kalau misalnya kita berbuat baik, maka akibat yang akan kita terima tentunya juga akan baik. Kalau kita berbuat jahat, maka akibat yang nantinya kita akan terima juga hal-hal yang jahat. Ini semua berpedoman pada Syiar Dhamma Pada nomor 1 dan nomor 2 yang berbunyi, pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran juga adalah pembentuk. Kalau kita berbuat baik, maka yang akan kita dapatkan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, maka yang nantinya akan kita terima itu juga jahat. Inilah yang harus bisa umat Buddha jaga, sekaligus umat Buddha pegang di dalam pikiran kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa membiasakan diri untuk, misalnya kalau kita sedang berulang tahun atau mungkin kita sedang mendapat hoki yang banyak nih, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan berdana atau dengan function. Jadi bagi kita para orang tua, kita harus bisa menekankan kepada anak-anak seperti ini. Kalau misalnya kamu pengen bahagia, pengen mendapatkan nilai bagus dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan berbuat baik seperti yang saat ini kamu lakukan, yaitu entah berdana, entah melakukan function dan lain sebagainya. Maka hal-hal baik seperti ini nantinya akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Jadinya si anak-anak ini terus berpikir tentang kebaikan, seperti berdana dan juga function dan lain sebagainya, yang akan mempermudah mereka ke depannya. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita sudah mau berbuat baik kepada orang tua kita misalnya, tetapi mereka tidak mau menerimanya, maka yang bisa kita lakukan itu tetap berusaha. Kita tetap berusaha mengajarkan kepada orang tua kita tentang dana tadi, dana, sila, samadhi, panya, dan lain sebagainya. Yang terpenting itu sebenarnya nomor 1, yaitu dana. Kita harus bisa mengajarkan kepada orang tua kita untuk tidak kikir. Itu yang paling penting. Kita harus bisa mengajarkan kepada orang tua kita untuk tidak kikir, dan juga kita harus bisa merawat orang tua kita seperti apa yang sudah tertuang di dalam Sigalawaga Sutta. Ada 5 kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Apabila sharing dharma yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu serta adik-adik dan terus pengen dilanjutkan kepada yang lainnya dan tidak mau didengar, tidak apa-apa. Maka yang Bapak Ibu serta adik-adik lakukan itu adalah kita berusaha mengajarkan kepada orang lain itu tetap tidak pikir, tetap terus berdana. Karena ini semua juga sudah diajarkan oleh Guru Agung kita kepada kita semua, dan ini tertuang di dalam Anuttara Nikaya.
Kalau untuk kita sebagai seorang anak kepada orang tua, ini merupakan cara yang paling luar biasa untuk kita bisa membalas jasa orang tua kita. Karena atas apa yang telah dilakukan oleh orang tua kepada kita, tidak mudah, tidak gampang untuk bisa kita kembalikan. Maka cara yang bisa kita lakukan itu hanyalah memberikan wawasan dharma kepada mereka. Kita tidak usah berpikir mereka itu mau dengar atau tidak. Walaupun mereka menerima lebih banyak garam daripada kita. Itulah yang sering kita dengar bersama di rumah. Termasuk saya pribadi. Udah sering mendengar bahwa papa mama itu lebih banyak merasakan garam daripada kamu. Kamu masih kurang lah, bisa kita ucapkan seperti itu. Pengalaman dari mama papa kita tentu lebih banyak, tapi tetap tidak ada salahnya. Namanya kita sudah mendapatkan ilmu, supaya ilmu itu tidak hilang, maka harus kita sebarkan, harus kita sharingkan kepada orang lain, agar ilmu itu tetap utuh dan bisa kita ingat sampai kapanpun. Sekali lagi, ada 4 cara agar apa yang ingin kita minta, yang ingin kita doakan cepat terkabul. Yang pertama, bisa diakibatkan oleh karma baik di masa lalu. Yang kedua, karma baik saat ini. Yang ketiga, kekuatan pikiran. Dan yang keempat, dukungan dari para dewa. Hanya nomor 1 yang tidak bisa kita otak-atik. Sekali lagi, hanya nomor 1 yang tidak bisa kita otak-atik. Karena ini merupakan karma di masa lalu, karma yang sudah terjadi. Tetapi nomor 2, nomor 3, nomor 4 masih punya kesempatan untuk kita otak-atik. Jadi kalau kita pengen bahagia, sekali lagi, maka kita harus melakukan lebih banyak yang namanya kebajikan, yang namanya kebahagiaan. Inilah yang harus kita investasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari demi masa depan. Demi masa depan baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Kalau kita pengen tahu masa lalu kita, maka kita lihatlah apa yang saat ini terjadi dengan kita. Kalau kita pengen melihat masa depan, maka lihatlah apa yang sudah kita lakukan saat ini. Ini 2 kalimat yang harus kita tekankan di dalam diri kita sendiri. Kalau saat ini saya menderita, bisa jadi itu semua diakibatkan oleh karma burukku yang lampau. Kalau saya pengen bahagia, maka saya harus mengubah kehidupan saya mulai saat ini untuk lebih banyak berbuat baik. Salah satu yang paling bisa kita lakukan, yang paling simpel, yang paling sederhana dan tidak membutuhkan modal, itu adalah berdana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Zaman sekarang itu sudah canggih Bapak Ibu. Kita bisa mengibaratkan diri kita ini seperti para dewa. Para dewa kan kalau misalnya mau pindah alam, terbang ya. Sekarang kita juga gampang Bapak Ibu, tinggal buka HP, buka Traveloka, mau kemana? Ke Malaysia, ke Pena, kemana bisa? Kita sudah bisa mengelilingi samudera ini hanya dengan aplikasi, hanya dengan teknologi. Jadi kita harus bisa melebihi dari itu. Karena kita sudah sangat dipermudah ya. Ini hanya analogi Bapak Ibu ya. Kalau bahwasannya kita sudah bisa dikatakan para dewa. Karena kehidupan saat ini sudah sangat dipermudah karena dengan adanya teknologi. Jadi dengan adanya teknologi saat ini, kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Salah satunya juga dengan berdana. Kita bisa berdana kemana aja. Kita bisa berdana kemana aja secara online. Tidak harus
tatap muka, kita tidak harus menyerahkan secara langsung. Karena sekarang kita juga sudah bisa transfer online. Benar ya Bapak Ibu ya, jika mau berdana di dalam bentuk uang. Uang, kita juga bisa mengibaratkannya dengan karma baik kita. Saat ini kita punya uang, kita bisa memilih semuanya, itu karena apa? Tanpa kita sadari, semuanya itu berkat karma baik yang kita lakukan. Kenapa karma baik? Karena kita sudah bekerja, maka kita layak untuk mendapatkan yang namanya uang. Inilah yang namanya hukum sebab akibat. Kalau kita bekerja, maka kita akan mendapatkan yang namanya uang. Maka kita bisa membeli sesuatu. Bagaimana kalau kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, maka kita tidak akan mempunyai uang atau modal untuk membeli keperluan kita. Ini contoh analogi agar Bapak Ibu lebih mudah memahaminya tentang hukum sebab akibat. Kalau pengen kita sukses, pengen bahagia, maka kita harus tahu dulu cara-cara atau sebab bagaimana supaya aku sukses, bagaimana supaya aku bahagia. Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini, melaksanakan puja bakti, membacakan parita-parita suci, sebenarnya juga sudah merupakan bagian dari karma baik. Bagian dari kita untuk mengembangkan serta memperkuat keyakinan kita kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau bisa kita pertahankan, kalau bisa kita praktekkan, tentu hasilnya akan jauh luar biasa. Sekian sharing Dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sabe sata bahwa tusuk tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.